Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Hello Wonderful Human, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua ya. Welcome back to Talk Active Podcast with me, Destia Putri, tapi panggil aja Tita ya, soalnya kalau dipanggil Destia kepanjangan. Nah, gimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Harus bahagia dong ya, karena kali ini aku yang bakalan nemenin aktivitas kalian, mau rebahan, nugas, atau jalan-jalan, bahkan kalian lagi pacaran pun aku temenin biar yang satunya setan nih, gandeng ini OT. Oke, kali ini aku mau bahas sebuah topik yang lagi anget-angetnya nih. Oh iya, by the way, aku mau nanya deh ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh punya banyak banget tugas kuliah atau proker-proker buat yang lagi ikut kepanitiaan, terus tugas-tugas organisasi, dan a lot of tugas menumpuk lainnya yang kalau kalian berhenti ngerjain tugas itu tuh dalam artian istirahat, tidur, atau makan, tuh kalian ngerasa bersalah gitu. Nah, for your information nih teman-teman, hal itu yang dinamakan hustle culture. Nah, hustle culture ini udah jadi standar kesuksesan nih teman-teman, terutama di kalangan Gen Z. Nah, sebenarnya hustle culture ini baik atau buruk sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan ngebahas hustle culture things, aku bakal nemenin kalian semua bersama narasumber yang super duper kece. Mari kita sambut Kak Gio Aprinadi. Annyeong Kak Gio, apa kabar nih Kak? Halo Destia, alhamdulillah baik. Gimana kabar Destia? Oke, dari aku baik-baik aja nih Kak. Dari Kak Gio, aku persilakan kenalan dulu nih ke teman-teman semua. Silakan Kak Gio. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah katanya kalau nggak kenal nggak ta'aruf nih. Enggak, maksudnya nggak kenal ya kalau nggak kenalan gitu. Jadi kita perlu kenalan dulu nih. Jadi teman-teman kita yang mendengarkan podcast ini mungkin ada yang tahu, ada yang belum gitu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Gio Alprinaldi, biasa dipanggil Gio. Udah itu aja Destia. Singkatnya gitu aja dulu ya. Iya. Untuk sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kayaknya kalau dilihat-lihat dari Instagramnya nih kayak produktif banget gitu. Oh gitu ya? Iya. Jangan-jangan Destia pengikut ini followersku nih Destia. Iya, aku stalker loh. Oh gitu, waduh bahaya nih ya Destia. Tapi nggak apa-apa, kalau selama itu untuk kebaikan buat kita semua ya. Oke, sibuknya tadi pertanyaan Destia. Kalau saya ini pakai gue dulu boleh nggak nih? Biar agak-agak boleh aja. Oke. Di sini ya. Oke, kalau gue sibuk untuk aktivitas sekarang itu lagi ada ini ya amanah di asisten peneliti di pusat penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus gue juga jadi tutor ruang guru yang most important dalam persiapan dalam dekat ini persiapan untuk beasiswa LPDP gitu. Itu kurang lebih Destia kesibukannya. Emang nggak salah banget nih milih narasumber yang kece abis. Nah, banyak banget mereka pengalamannya produktif banget. Oh ya Kak, by the way, di antara kegiatan-kegiatan Kak Gio sekarang, Kakak pernah ngerasa nggak sih kayak di suatu waktu tuh Kakak ngerasa capek, burn out, atau kurang piknik gitu Kak? Kan Kak Gio kan banyak banget nih kegiatannya. Oke. Apakah pernah merasakan ini ya, stres gitu ya, kayak lagunya siapa tuh? Anaknya si artis itu ya, stress out gitu. Anak muda zaman sekarang ya kayaknya hal-hal yang kurang piknik, stres, kena burnout itu mungkin istilah-istilah yang sudah sering kita dengar ya sebagai kalangan muda. Dan menurut aku, dan aku pun merasakan itu sebuah hal yang wajar gitu. Wajar kita merasakan pernah burnout, kurang piknik, kurang healing gitu ya. Itu kalau ditanya apakah kita merasakan, tentu sure, of course. Mungkin hampir semua orang ya, walaupun belum pernah riset nih ya, kayaknya semua orang pernah merasakan burnout gitu ya, pernah merasakan stres apapun itu bahasanya. Menurut aku itu mungkin udah wajar ya semua orang. Mungkin cara psikologi ada batasan tertentu nih, mungkin kalau udah over, nah itu mungkin udah di ranah dari sisi psikis, udah ke mental disorder lah ya bisa dikatakan. Jadi kalau untuk apakah pernah burnout ya oke, itu menurut aku itu sudah bisa dibilang sering pernah aku alami gitu deh ya.
Oke Kak, nah bicara tentang topik kita kali ini ya kan hustle culture, aku tuh ngelihat kayak banyak orang salah mengartikan makna produktif gitu. Jadi masih banyak orang yang beranggapan kan kalau kita oh aku harus produktif nih, aku harus kerja keras sebagai kuda biar sukses. Nah padahal sebenarnya yang mereka lakuin tuh ya si hustle culture ini. Nah sebenarnya menurut Kak Gio nih hustle culture tuh baik atau enggak sih Kak, dan apa bedanya dengan produktif gitu sih? Oke, jadi perbedaan dari hustle culture sama produktif tadi ya. Oke, ini yang perlu kita definisi dulu ya. Apa sih menjadi perbedaan antara hustle culture sama produktif? Orang mungkin sejauh ini berlomba-lomba ya untuk jadi produktif. Paling produktif kayaknya gue yang paling sukses dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin ada berstereotip seperti itu, ada stigma seperti itu gitu. Padahal kita perlu maknai dulu. Mungkin aku maknai dulu nih, produktif itu apa sih gitu. Menurut gue gitu ya, produktif itu adalah kecerdasan ya, kecerdasan seorang dalam mengelola input menjadi output yang sebaik-baik mungkin gitu, seoptimal mungkin gitu. Nah terkadang kita mengerjakan banyak hal tapi ternyata hasilnya ternyata nggak optimal, hasilnya ternyata nggak sebaik-baik mungkin gitu. Nah itu yang perlu kita maknai dulu, itu produktif. Nah kalau hustle culture-nya apa? Nah ini mungkin isu yang masih mungkin kita baru denger ya gitu ya di tengah-tengah kita sebagai anak muda gitu. Hustle culture itu kalau gue ngutip dari Kemenaker ya, bahwa hustle culture itu adalah mencapai sebuah kesuksesan itu jika kita mendedikasikan hidup untuk pekerjaan gitu. Dan dosen UI pun pernah bilang, ada dosen UI psikolog ya, bahwa singkatnya bahwa hustle culture itu adalah budaya gila kerja gitu. Nah dari pemaknaan itu aku bisa nyimpulin, oh berarti hustle culture ini dia mengorbankan diri atas kepentingan di luar diri lo gitu, bisa dibilang. Nah jadi apapun pekerjaannya, jam berapapun kerjaannya, dia gila-gilaan untuk menyelesaikan kerjaan tersebut gitu. Nah ini bisa dibilang hustle culture ini sangat mendekati dengan sibuk tadi. Beda kalau sama produktif tadi, dia fokus kepada apa yang dia kerjakan, kemudian apa output yang dia hasilkan sebaik-baiknya gitu, yang secara optimal. Dia akan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dan kualitasnya gitu. Itu kalau dia produktif. Kalau hustle culture, pokoknya mau berapapun banyak yang dia kerjakan, oke dia mati-matian gila-gilaan untuk menyelesaikan itu, tanpa dia mungkin tidak mempertimbangkan dari sisi berapa kualitas. Yang penting gue kerja dan kerja gitu. Nah itu yang mungkin jadi pembedaannya hustle culture sama produktif. Jadi itu menurut gue ya kalau terkait apa itu produktif, apa itu hustle culture. Nah itu yang perlu kita definisi, bahwa ini hampir mirip, cuman dia berbeda dalam hal tadi ya, berapa besar kamu ngerjai output yang lo hasilkan. Kalau produktif dia akan fokus kepada dia kuantitas dia dan kualitas dia. Tapi kalau hustle culture dia akan dominan ke arah penting gue kerjain aja sebanyak-banyak mungkin kuantitas, sehingga apa tadi bisa menghasilkan tadi ya burnout, bisa pulang piknik gitu-gitu yang tadi bahasa kita di awal lagi gitu Desya. Oke Kak, kalau gitu berarti gini ya, produktif tuh lebih ke arah positifnya, dan hustle culture ke arah negatifnya gitu kan Kak? Iya, cuma hustle culture ini tadi ya tergantung kita meresponnya seperti apa. Ada kok hustle culture, cuman dia juga kebentuk gitu ya, pola pikirnya, kompetensinya gitu ya, selama dia punya tujuan. Terkadang kita hustle culture yaudah kita kerjain aja, tapi kita nggak ada tujuan jelas, sehingga kita yaudah kita dapatnya capek doang, ya nggak. Nah tapi kalau hustle culture kita bawa ke arah tadi kita punya tujuan. Kenapa sih kebijakan ini? Ya punya banyak faktor ya. Orang mungkin faktor ekonomi, faktor status sosial, atau faktor ada emang punya tujuan goals besar gitu. Sehingga ketika dia mau hustle culture, ya udah it's fine aja sebetulnya gitu. Boleh-boleh aja, asalkan dia punya tujuan jelas. Jadi apakah hustle culture itu selalu buruk? Ya menurut gue sendiri itu tergantung perspektif kita ya. Kalau hustle culture dia punya tujuan, dia akan baik. Tapi kalau hustle culture tidak punya tujuan, itu akan menjadi bumerang buat dia. Jadi sebuah kebahayaan buat banyak macam lah ya, terkena mental ataupun hal-hal yang lain. Jadi itu. Oke Kak, benar. Oke. Oh ya Kak, kadang tuh teman aku selalu ngerasa bersalah gitu kalau mereka take a break di saat-saat hektik. Terus itu tuh termasuk ciri-ciri dari hustle culture bukan sih Kak?
atau yang Kak Gio tahu ciri-ciri hustle culture itu apa aja sih Kak? Oke, apakah oke. Ini mungkin pernah aku juga alamin ya. Ketika kita mau take a break gitu ya dari kehektikan organisasi, kepanitiaan, volunteer, kerjaan, magang dan sebagainya, kita mau istirahat sebentar gitu ya. Kita kayak merasa bersalah. Nah, ini kalau aku bilang dia bisa masuk ke hustle culture dan juga bisa masuk ke ranah toxic productivity. Nah, mungkin dia pernah dengar lah ya, ini toxic productivity nih kalau lu merasa bersalah dan sebagainya. Dan hustle culture pun juga bisa dibilang seperti itu, karena ketika kita udah toxic productivity ya berarti kita juga hustle culture juga gitu sebetulnya gitu. Jadi itu sebuah hal yang punya persamaan antara toxic productivity sama hustle culture. Dan gue pernah merasain juga gitu kalau terkait mau take a break deh sebentar, kayak merasa bersalah gitu, padahal cuma 2 menit 3 menit jadi merasa bersalah. Nah iya kan, mungkin kalau organisasi pun atau penelitian teman-teman mungkin pernah merasakan itu. Dan itu menurutku tadi itu kita bisa dibilang udah ke-trap di whole toxic tadi dan hustle culture tadi gitu. Jadi itu salah satu ciri-cirinya. Terus yang kedua kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu belum sempurna, ini kayak masih ada yang kurang gitu. Padahal dalam proses itu nggak ada kita langsung make it perfect gitu. Kalau menurutku ya, jadi semua itu disebut proses. Per hari, progress to progress itu menjadi proses. Nah terkadang orang-orang yang terjebak trap toxic dan hustle culture ini menurutku itu tadi, dia mengerjakan sesuatu itu kayak merasa harus sempurna hari itu juga. Dia merasa semuanya perfect. Padahal itu semuanya proses gitu. Kita nggak bisa mencapai goals maupun kecil pun besar dalam waktu-waktu yang singkat gitu ya. Itu butuh proses semuanya. Jadi ketika ada merasa saya kayak merasa ini kurang sempurna dan sebagainya, aku yakin ketika orang produktif, orang yang tidak terjebak hustle culture, dia pasti menghargai setiap prosesnya. Baik lu di organisasi, panitiaan, di magang ataupun di kerjaan, pasti dia akan menghargai proses yang lu lalui di setiap yang lu kerjain gitu. Itu kurang lebih deh dia. Oke Kak, jadi yang aku tangkap di sini karena kita tuh butuh mengoptimalkan di proses itu kan buat menghasilkan output yang bagus juga kayak gitu kan Kak. Betul. Karena itu yang kita bilang lagi definisi produktif ya. Dia bisa kerja cerdas, bukan kerja keras lah ya. Smart work, not hard work gitu. Karena orang produktif dia bisa mengestimasiin gitu ya. Dalam 3 jam dia harus bisa mengerjakan 5 jam. Karena apa? Dia udah mau pelajari strateginya. 3 jam sama dengan 5 task. Dibandingkan orangnya 3 jam dan sama dengan dia hanya mengerjakan 2 jam atau 3 jam gitu. Tapi dia tadi hasil yang sama tapi dengan output yang berbeda. Jadi kan ini bisa dilihat ya, ini bermain strategi lagi. Atau orang yang cerdas dia bisa menghasilkan 3 jam itu 5 task. Tapi kalau orangnya 3 jam hanya menghasilkan 3 jam. Nah ini bisa dilihat berapakah dia bisa menghasilkan output. Itu di salah satu ciri-ciri produktivitas ya. Itu akan lebih baik 3 jam. Karena apa? Dia bisa mengestimasikan dibandingkan dia banyak takes time, waktu atau sedikit waktu tapi dia hanya menghasilkan sedikit. Nah itu ciri-cirinya ya, kalau orang yang produktif dia akan melihat, mempertimbangkan berapa banyak sih yang gue hasilin, dan tentunya dia mempertimbangkan dari sisi kualitas. Karena terkadang kita juga banyak nih ya ngerjain 3 jam gitu ya, gue mau 3 jam tapi 10 tugas gitu. Enggak, gue 3 jam aja menghasilkan 5 tugas karena menurut dia lebih baik sedikit tapi berkualitas. Nah ini mungkin menurutku ini salah satu ciri orang produktif dibandingkan dia 3 jam tapi banyak 10 tugas dia langsung kerjain. Nah ini salah satu ciri yang bisa jadi ini margin errornya tinggi. Dia bisa jadi secara kualitas dia masih rendah dibandingkan yang 3 jam 5 tugas gitu. Oke Kak, jadi ini ya teman-teman, buat reminder aja. Jadi kita tuh harus melakukan work smart daripada work hard. Nah itu sih dari Kak Gio. Oke. Nah Kak, mau nanya sih, sebenarnya kan akhir-akhir ini tuh aku sering banget ya kan dengar hustle culture di mana-mana gitu, kayak di podcast gitu kan udah banyak banget yang ngebahas hustle culture juga. Nah, apalagi hustle culture ini kan semakin hangat dibicarakan semenjak adanya sistem perkuliahan hybrid. Nah, kira-kira ini kenapa ya Kak? Kok banyak yang dibicarakan gitu tentang hustle culture selama hybrid ini? Itu apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan hustle culture ini menjadi dibicarakan gitu Kak? Oke, nah munculnya hustle culture ya, apalagi munculnya adanya hybrid ya, offline dan online ya kondisinya. Ketika kita artinya ketika kita bisa melaksanakan offline ya offline, kalau online ya mungkin kita akan lebih banyak kreativitas yang kita kerjakan, sehingga itu bisa memicu tadi yang kamu bilang hustle culture. Nah iya, menurut aku itu ada kaitannya, karena hustle culture ini kan tadi ya kita kembali ke definisi bahwa dia mengorbankan diri atas kepentingan di diri dianya gitu ya. Dia bisa melakukan berbagai hal dengan kondisi dalam satu waktu gitu ya. Misalkan
misalnya oke kita online gitu ya, oke kuliahnya online, tapi di balik lu kuliah gitu ya, ternyata lu megang beberapa device gitu ya, ada untuk panitia, untuk volunteer ini, untuk magang. Karena apa? Lu bermindset bahwa oke gue online juga, kuliah mungkin lu bisa join, lu dengerin gitu ya, dan lu bisa melakukan hal lain juga kayak rapat juga, kemudian lu magang juga. Sebenarnya itu bisa aja dilakukan, memungkinkan banget lu bisa melakukan. Tapi ini pertanyaan, dan aku yakin sih semua orang, menurut gue itu nggak ada tuh orang yang bisa multitasking gitu. Pun bisa, itu tadi pertanyaan, berapa besar sih kualitas yang dia kerjain ketika lu multitasking dibandingkan sama orang yang benar-benar fokus. Dan aku yakin orang yang benar fokus dan memang menjalankan cuman fokus dengan satu task itu akan jauh lebih baik dibandingkan orang yang multitasking. It's okay, you do it, cuman itu tadi pertanyaan apa, seberapa besar kualitas yang lu kerjain banyak hal itu tadi gitu. Jadi menurut aku budaya culture semakin kuat gitu, semakin solid itu karena itu tadi, karena kita menganggap bahwa kita tuh menggampangkan semua hal gitu jadinya. Online juga nih ya kuliah, bisa lah nih rapat nyambi. Karena apa? Kita merasa tadi ya, kita mindset bahwa ini sesuatu yang bisa kita gampangkan. Terus yang kedua, kita merasa nggak diawasin, ya enggak. Jadi sama offline, kita kuliah duduk di kelas ada dosen, kita rapat, kita duduk gitu ya, kita dengerin, kita ada diawasin. Tapi kalau online ini, kamu punya property right, kamu ya punya kebebasan sendiri atas diri kamu nggak merasa diawasin. Sehingga itu tadi yang memperkuat kamu bahwa ya udah saja sih hustle culture itu, even itu nggak merugikan orang lain gitu. Tapi itu tadi kita kan concernnya bagaimana sih hustle culture ini, apakah baik atau enggak, buruk atau enggak, itu tadi tergantung apakah hustle culture ini lu punya tujuan atau enggak. Kayak cuman gue ngerjain aja gitu loh, gue fokus aja apa yang job desk gue berikan gue, ya udah gue kerjain. Tapi lu kalau hustle culture emang ada tujuan yang bersifat ini berdampak ke gue, ini punya urgensinya, ya udah lu go ahead selama tadi ya nggak mengganggu tugas-tugas yang lain. Itu aja sih, make it simple. Sebetulnya hustle culture bisa membawa dampak negatif dan juga dampak positif sebetulnya. Oke Kak, jadi kan dari kita juga kan banyak nemuin gitu ya, kalau mungkin kita juga pernah ngalamin gitu kalau kita sering banget double device, triple device, itu kan fokusnya pasti kebagi-bagi gitu kan Kak. Dan itu kayak menguji multitasking kita gitu. Nah menurut Kak Gio sendiri itu tuh efektif atau enggak sih Kak? Multitasking ya? Yes. Multitasking itu efektif atau enggak? Ini ya, mungkin gue nggak mau menjelaskan ya terkait dari sisi psikologisnya, karena ini mungkin berkaitan dengan dunia ya psikolog. Kayak apakah multitasking itu baik atau enggak? Karena kan berhubungan dengan psikis manusia. Tapi menurut pandangan gue sendiri terkait multitasking itu baik atau enggak, itu baik lagi ke orang itu sendiri. Karena kalau aku lihat ya, ada kok temenku dia multitasking dan dia bisa-bisa aja gitu mengerjakan banyak hal gitu. Ya itu mungkin kita tahu luarannya aja ya. Lu multitasking gitu ya. Lu bisa ya melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Iya, dia do it, maksudnya dia done it. Artinya dia bisa melakukan itu gitu. Tapi kita nggak tahu kan seberapa besar kualitas. Itu yang jarang kita tanyakan sebetulnya. Kita lihat nih ini banyak sekali nih dia kegiatan. Dia bisa ngelakuin itu, tapi kita nggak tahu kan berapa besar kualitasnya. Itu tadi ya menurutku bahwa terkait yang multitasking bisa bilang itu bisa dilakukan sama orang, tapi itu tadi berapa besar kualitas yang dikerjakan banyak hal dalam suatu waktu bersamaan gitu. Dan juga ada juga orang yang nggak bisa multitasking gitu, mungkin termasuk aku ya, bahwa mungkin terkadang aku bisa juga multitasking, terkadang enggak, tapi dominannya aku lebih suka mengejar suatu hal ya udah fokus gitu, enggak yang multitasking berbarengan gitu ya. Jadinya tadi aku meyakini bahwa input yang kita hasilkan satu ya udah sebanding sama output yang kita keluarkan di satu input itu gitu. Jadi ini tergantung orang yang pribadi-pribadi. Ada orang bisa multitasking, ada orang yang tidak multitasking. Jadi perlu nih lu kenali diri lu dulu nih, lu tipe orang yang multitasking atau tadi ya atau non multitasking. Terkadang orang yang dia tuh sebenarnya nggak multitasking tapi soal multitasking gitu. Ada juga kayak gitu. Nah sehingga itu tadi bisa jadi akan mengorbankan tadi ya mental lu bisa burn out, bisa stres dan sebagainya. Tapi ada juga yang orang yang fokus, dia fokus aja satu pekerjaan selesaikan. Nah itu menurutku dia udah bisa mengenali sungguhnya diri dia gitu. Oke Kak, jadi kan tadi kita sempat mention juga kayak kan ada faktor, ada terkait online hybrid itu tadi. Nah kan pastinya ada faktor, ada dampaknya kan. Nah kira-kira dampak dari hustle culture itu apa saja sih Kak? Dan itu baik ke diri kita sendiri, akademik kita maupun ke lingkungan kita gitu, menurut Kak Gio.
Oke, dampak ya. Tadi ya yang kita bahas bahwa hustle culture itu bisa arahnya baik, bisa arahnya buruk sebetulnya gitu ya. Karena tergantung tujuan lu gitu ya. Tergantung tujuan lu tuh ke arah mana sih hustle culture ini. Kalau memang itu membuat lu bisa tadi ya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, untuk bisa status sosial atau faktor ekonomi gitu, go ahead selama mental lu terjaga. Jadi kalau di sini aku bisa membagi dua hal ya, dampak hustle culture ini dari sisi negatif sama positif. Mungkin kita lihat dari negatifnya, mungkin erat banget nih hustle culture tuh, wah ini bahaya nih, ntar ganggu mental lu dan sebagainya. Dan aku mengaminin itu bahwa secara negatif gitu hustle culture karena dia hektik banget ya, sibuk banget yang dia kerjain gitu ya, berbagai hal yang bisa dia kerjain. Yang pertama, itu akan berpotensi mengganggu kesehatan mental lu, dari emosi, interaksi sosial lu berkurang otomatis lah ya, logikanya lu mengerjakan banyak hal dalam waktu 24 jam, waktu lu untuk interaksi sosial ya kapan gitu. Itu kan artinya lu juga istilahnya akan jadi ansos, atau lu bisa dicap sombong lah, atau lu bisa dicap kurang bergaul lah, atau kurang bersosial. Itu kan bisa berpotensi ke sana. Dan juga bisa stres juga karena tadi ya banyak kerjaan, lu banyak numpuk gitu ya. Dan tadi lah lu sulit untuk dealing terhadap diri lu kayak take a break lu juga susah, lu nggak mau istilahnya nggak mau istirahat karena tadi ada tuntutan kerjaan dan sebagainya. Jika tadi bisa jadi lu bisa berpotensi burnout atau stres. Terus yang kedua apa? Itu bisa jadi akan membuat lu merasa kurang respect, tadi yang kita bahas ya. Lu kurang respect terkait apa yang lu kerjain gitu. Lu merasa kayak aduh ini kayak nggak sempurna deh, gue harus respect deh gitu. Oke, tambah deh waktu jam kerjanya, udah tambah lagi deh waktu ngobrolnya, waktu rapatnya. Mungkin teman-teman analisasi nih ya, sering kita temuin kok rasa jam rapatnya overwhelm banget ya, kok malah lebih dari kontrak ya, tambah extension mulu. Nah itu kalau kita perlu perhatikan, nah itu bisa jadi ini akan arahnya tadi hustle culture, karena kita dedikasinya cuman oke, pokoknya harus selesai nih pekerjaan, kalau nggak selesai gue nggak bisa tidur gitu kan. Nah ini juga salah satu ciri dampak negatif, lu berasa kayak kurang menghargain apa yang lo kerjain gitu, padahal lu butuh mental lu, diri lu tuh sebenarnya perlu diperhatiin. Terus yang ketiga, penyakit mungkin ya, aku nggak tahu penyakit dalam psikologi dalam mental itu apa gitu ya. Terkadang kan banyak ya istilah mental itu di tengah-tengah kita, apalah ya bahasanya, entah bipolar, entah apa gitu ya, itu banyak bisa menimbulkan penyakit mental. Menurut aku memahami itu karena tadi ya pentingnya kita menjaga mental untuk bagaimana kita bisa manage nanti pekerjaan kita. Terus terakhir ya, mungkin menurutku lu bakal kehilangan work life balance gitu ya. Logikanya tadi ya, lu banyak ngerjain tugas, lu banyak sibuk organisasi, lu lupa dengan diri lu yang butuh apa, misalkan untuk spiritual, untuk entertain, untuk hiburan, untuk olahraga nih gitu ya. Yang sederhananya deh dulu gitu, coba tanyakan pada diri kita, satu minggu kita pernah nggak sih olahraga, at least dalam satu hari kita pernah nggak sih kayak workout bentar gitu. Nah itu menjadi salah satu ciri hustle culture menurutku, ketika kita dalam satu minggu tuh nggak ada sama sekali gitu ya, kayak sport ataupun hiburan atau entertain ataupun kegiatan meditasi lain dan sebagainya, membuat kita take a break dari semua pekerjaan. Nah itu menurut aku dampak negatifnya. Padahal itu penting untuk bagaimana kita tadi ya, pada akhirnya kita harus menyeimbangkan sisi kehidupan, baik itu dari sisi kerjaan, baik dari sisi kesehatan mental. Terus yang positifnya apa? Nah ini tadi ya, kalau kita hustle culture merespon dengan sesuai dengan tujuan ya, kita punya tujuan jelas. Yang pertama positifnya menurut gue itu yang pertama adalah kita akan menjadi kompetitif atau dapat bersaing. Logikanya aja deh, orang yang investasi waktu misalkan ya, dedikasi kerjanya dari jam 7 sampai jam 8 malam misalkan, dibandingkan sama yang dari jam 7 sampai jam 4 sore, itu normal lah ya dunia kerja. Mungkin dari jam 7 sampai jam 5 ya, mungkin dia akan berpeluang lebih dapat bersaing ya, lebih kompetitif ya, yang jam durasi waktunya lebih lama gitu. Karena apa? Logikanya dia punya investasi waktu yang banyak gitu ya, untuk mengasah soft skill dia, hard skill dia dan sebagainya. Itu akan jadi lebih kompetitif. Yang kedua, mungkin tadi ya, kita nggak tahu ya faktor orang, kita culture, mungkin kita terlalu cepat judgement, lu sibuk kerja mulu sih, kita nggak tahu, mungkin dia ada faktor tuntutan ekonomi ya enggak, atau dia ada faktor pressure sosial. Mungkin menurut aku ini kurang bagus ya, kalau dia cuma standar sosial, cuma ngikutin lingkungannya, lu kalau nggak kerja bisa stabil, lu bakal miskin ya, lu bakal nggak sejahtera. Nah itu biasanya ada society standar khusus dari masyarakat kita, menurut aku kurang bagus. Itu tadi mungkin utamanya itu tadi faktor ekonomi. Terkadang kenapa sih orang culture mati-matian kerja, itu tadi mungkin faktor ekonomi gitu. Dan yang merasa dia membuat ketika dia kerja dia akan sejahtera. Ya udah, kalau memang tujuannya seperti itu, but it's okay gitu loh, selama tadi ya dia mampu mengontrol mental dia tadi, is okay. Cuma
Karena kalau udah overrun, udah over, itu menurut aku tadi itu mungkin udah di ranah negatif tadi. Tapi kalau positifnya, oke, dia hustle culture. Itu tadi kita lihat dulu apa sih alasannya hustle culture. Ya oke, mungkin karena tuntutan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dia tadi. Udah ya, kita akan jadi positif. Terus yang ketiga, nah bisa jadi nih ya, kita tanpa sadar orang yang hustle culture itu bisa jadi penyemangat orang lain loh. Ya enggak, kita yang mungkin anaknya rebahan banget gitu ya, kita orangnya ya udah kita males-malesan, kita mager-mageran. Tapi ketika kita lihat nih orang gitu ya kerja mulu gitu ya, kita lihat pantau deh story dia nih kayak kerja mulu, itu bisa jadi penyemangat orang itu toh gitu, itu trigger gitu kan. Nah itu bisa jadi akan menjadi positif gitu. Nah untuk bagi pihak eksternal yang melihat dia hustle culture, jadi itu menurutku hustle culture itu tergantung melihat dari perspektif mana. Bisa jadi itu negatif dan juga bisa jadi positif gitu. Tinggal tadi pada akhirnya hustle culture ini akan jadi buruk ketika lu tidak bisa menjaga mental. Oke Kak, gitu, benar ya. Oke, nah aku mau nanya sih Kak, di masa-masa sekarang nih ya kan dengan banyaknya sosial media, kita tuh pastinya sering gitu kayak lihat orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita gitu posting sesuatu yang menunjukkan kalau dia sibuk gitu. Kayak yang Kak Gio tadi bilang, misal kayak wah si ini lagi rapat nih, si ini lagi nugas, si ini lagi ikut volunteer dan sebagainya, dan hal-hal itu menimbulkan perspektif dari orang-orang di sekitarnya kalau misal mereka tuh jadi mikir kok aku kayak hidupnya kayak gini-gini aja, kok aku nggak produktif, kok aku nggak se-hard work mereka. Dan yang aku baca dari artikelnya di Psikologi Today bahwa orang-orang yang sadar atau nggak sadar bahwa mereka tuh menerapkan budaya hustle culture ini, mereka tuh menganggap diri mereka tuh keren gitu. Nah pendapat Kak Gio nih terkait hustle culture yang diglorifikasi kayak gini tuh gimana Kak? Oke, kita ini konteksnya di sosmed ya. Banyak anak muda mungkin lihat sosmed ini adalah ajang pamer, ajang achievement, yang gue paling produktif, lo enggak, ya ajang flexing dan sebagainya gitu-gitu lah ya cerita muda sekarang gitu. Nah menurutku ini ya, kita tergantung ya melihat ada orang yang tadi ya bisa negatif dengan positif sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya gitu ya, kita melihat bahwa orang-orang dan story yang kayaknya dia sibuk banget, dia ikut ini, ikut itu, achievement itu dan sebagainya, dia akan merasa bisa jadi ya negatifnya adalah dia akan merasa insecure, dia merasa dirinya itu nggak ada apa-apanya gitu ya, merasa dirinya oke gue kayaknya mati aja deh. Jadi gue kayaknya tinggal di planet Mars aja deh, gue tinggal di Pluto aja deh, biar gue nggak lihat ini story-nya anak gitu. Padahal bisa ada ini ya, ada fitur gitu ya, tinggal gitu, why not gitu. Cuma terkadang gitu tadi ya, attention atau atensi manusia tuh terkadang sulit melepaskan itu. Nah gimana Mas merespon ini? Mas pernah nonton di TED Talks ya, lalu salah satu dosen di Universitas Ternama juga menjelaskan bahwa dia juga ada problem terkait di sosial media gitu, bahwa dia seorang model majalah gitu, dia perempuan, tau lah ya mungkin teman-teman kalau model dan dia model majalah di sosmed juga, itu pasti kaitan eratnya sama sosmed dia selalu menampilkan keglamoran dia selalu menampilkan kemewahan dia, keachievementan dia dan sebagainya gitu. Yang orang lihat di sini adalah dia cuma melihat oh dia sibuk banget, oh dia produktif banget, oh dia baik banget achievement, oh dia cantik banget, oh dia good looking banget. Tapi ternyata dia menyampaikan di sana adalah dia nggak tahu gitu loh bahwa di balik layar sosmed dia itu mati-matian, dia effort banget untuk mencapai postingan dia tadi kayak glamor, kemewahan. Padahal di balik itu semua dia sangat effort, dia loan sana sini, dia melakukan pinjam, dia utang lah ya sana sini, dia minjem barang untuk tadi karena untuk memuaskan netizennya, dia memuaskan followersnya, sehingga dia bilang bahwa it's not real life dia gitu sebetulnya. Dia real life dia itu adalah apa yang dia rasakan sekarang, apa yang teman-teman lingkungan dekat dia yang tahu sebetulnya itu. Ya netizen tahu apa sih di sosial media? Cuman taunya ya udah kemewahannya aja, achievementnya, tapi nggak tahu prosesnya, tapi nggak tahu bagaimana memperoleh itu. Jadi sampaikan poin dari ini ada salah dosen ini bahwa di sosmed itu ya cuma 1%, 2% aja gitu loh kehidupan real life lu yang lu lihat kan di netizen. Tapi orang nggak tahu 99% real life hidup dia itu seperti apa untuk memperoleh kemewahan itu, achievement itu. Dan gue juga mengalami itu gitu, karena itu tadi yang gue tampili ya pasti yang gue rasa oke, ini bisa membuat orang termotivasi, membuat orang bisa termotivasi lah ya, dia bisa membuat orang semangat hidup istilahnya gitu ya. Aku suka share dari activity aku yang produktif, aku suka share achievement aku, lomba sana sini, ikut panitia sana sini, ikut intern, ikut penelitian sana sini. Ya itu aku tunjukkan untuk tadi ya, tergantung niat orang ya. Kalau niat gue pribadi yaitu untuk tadi memotivasi orang agar sebenarnya semua orang tuh bisa untuk melakukan ini kok gitu.
Itu tadi, apa yang ku share itu sebetulnya itu tadi cuma 1-2% yang orang tahu. Tapi effort untuk mendapatkan achievement itu gitu ya, daily activity produktif itu orang nggak tahu. 99% itu ada di balik layar real life-nya. Jadi itu bagaimana aku merespon, gimana tuh Kak kalau dilihat dari produktivitas orang-orang di sosmed, orang tahu suka membandingkan dan sebagainya. Menurut aku orang itu adalah ketrap sih, kejebak, riskan terjebak untuk hal-hal seperti itu sehingga dia menjadi insecure. Padahal ini nggak tahu sebenarnya orang yang share itu juga punya insecure-nya masing-masing gitu loh. Yang kita nggak tahu, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebetulnya. Itu tadi menurut aku ya udah take your focus aja gitu loh dengan apa kelebihan dan kekurangan lu gitu. Bukan berarti aku nggak suka ya sama orang yang mungkin dia nggak nge-share something like that. Itu tadi orang punya happiness-nya masing-masing sebetulnya. Ketika dia suka dalam share sesuatu melalui sosial media, tuh share ke sosial media ya, tuh gitu. Kalau dia nggak suka ya udah is okay juga, nggak maksa lu mau share achievement lu di sosial media, nggak juga gitu. Karena kita punya versi masing-masing dalam menggapai happiness diri lu masing-masing gitu. Jadi jangan lu paksa gitu loh. Ketika lu gue pengen jadi dia, ya udah lu kalau mau bandingi dia ya mungkin akan take your time gitu loh. Kayak gini ya, misalkan kita insecure sama anak lomba gitu ya, kok dia menang terus ya sana sini gitu ya di sosmed dan sebagainya, kok gue lomba kok nggak pernah menang ya. Nah lu pertanyakan diri lu bandingkan sama temen lu gitu ya. Bukan berarti pembanding itu selalu jelek ya, tapi lu bandingin dia investasi waktu as always selalu untuk persiapan lomba, selalu latihan. Itu yang mungkin kita nggak tahu ya di balik layar itu, dia latihan dan sebagainya. Sedangkan lu latihannya ada di organisasi, latihan lu ada di kemanusiaan, lu nggak fokus ke lombanya gitu, sehingga hasilnya pun tetap berbeda toh. Sama orang yang banyak latihan lomba sama orang yang latihan organisasi ya tentunya outputnya tentu berbeda gitu loh. Orang yang banyak latihan lomba ya dia akan bisa memperoleh hasil berpeluang menang gitu ya, dibandingkan lo yang organisasi anak panitiaan fokusnya itu ya bisa jadi ya lu fokusnya cuma achievement di organisasi yang menang lomba gitu loh. Pun lu mau lomba ya lu mungkin bisa pertama kali lu akan merasakan kegagalan, itu wajar gitu, itu wajar gitu. Jadi tadi karena lihat dulu lu investasi waktu itu apa dulu sih gitu. Makanya menurutku ketika lu membandingin orang lain, lu bisa self mirror dulu sih, lu investasi waktu sejauh itu apa sih gitu. Kalau organisasi mau menang lomba itu agak struggling ya gitu, agak perlu effort lebih gitu. Sedangkan teman kita yang sudah menang kemana-mana, yaitu tadi dia sebenarnya baik layar sudah investasi untuk persiapan lomba dan latihan gitu Destia. Oke Kak, jadi Kak Gia tadi kan sempat mention juga kan terkait achievement, terus juga pencapaian gitu. Kan kita tahu ya Kak, dari kalau adanya banyak achievement itu, kita menyadari gitu kalau dunia tuh makin kesini makin kompetitif gitu. Masyarakat sekarang paling berlomba-lomba gitu buat ngeraih kesuksesan mereka gitu. Nah itu menurut aku ya semakin memperkuat anggapan kalau wah aku gak boleh nih rebahan, gak boleh nih istirahat, terus aku harus kerja keras sampai maksimal banget, dan memperkuat anggapan kalau the only way to succeed itu adalah kerja gitu. Nah pandangan kakak terhadap hustle culture ini gimana Kak? Baikkah untuk kita atau mungkin malah buruk gitu? Oke, dia ingin mengejar achievement ya dengan cara tadi yang melalui hustle culture, kita harus ini untuk mencapai achievement. Oke, tadi ya tergantung tujuan lu ya. Tadi ya lagi-lagi yang mau gue bahas bahwa hustle culture ini akan baik kalau lu punya tujuan. Tadi banyak orang yang mungkin ya dia banyak mengerjakan banyak hal tapi dia nggak tahu tujuan dia apa. Nah mungkin ini ya pengalaman aja ya. Mungkin kita semester 1, semester 2 yang masih ambis-ambis maba gitu. Oh teman kita ikut panitia A, B dan C sampai Z gitu ya, kita juga ikutan gitu ya, A, B sampai Z. Kita juga teman kita ikut intern, oke kita ikut intern juga. Terus teman kita juga ikut penelitian dosen ini juga, oke mungkin kita juga ikutan. Tapi dia nggak sadar gitu loh, apa sih yang dia butuhkan. Makanya lihat dulu nih, lu kenal diri lu dulu gitu loh. Lu mau apa sih sebetulnya? Tujuan lu tuh apa sih gitu. Makanya untuk set agar lu tidak kejebak hustle culture, lu set goal dulu gitu. Goal lu apa sih dalam masa tahun di masa kuliah lu itu? Dalam ya anggap aja lah 3 sampai 4 tahun ke depan ini lu mau jadi apa sih? Dan pasca kuliah nanti lu mau jadi apa? Lu mau kerja di mana? Atau lu mau S2 langsung jadi ya pekerja ya karir gitu. Nah itu lu set goal dulu gitu. Agar lu tahu proses yang dijalani itu tidak kemana-mana gitu ya. Tapi lu tahu tujuan lu untuk hustle culture-nya apa. Boleh banget lu hustle culture untuk mencapai achievement asalkan lu tahu
apa yang lu mau capai gitu. Dan aku mengamini bahwa hustle culture itu akan berdampak baik ketika lu tahu tujuan lu tadi gitu loh. Lu fokus gitu ya. Hustle culture itu ya lu fokus tadi, misalkan lu ingin menjadi kayak lu mau S2 gitu luar negeri nanti setelah kuliah. Ya udah, lu dari maba lu persiapkan gitu loh, skill-skill apa sih yang dibutuhkan untuk menunjang S2, hard skill apa sih yang dibutuhkan untuk S2 nanti. Ya udah, lu take fokus itu aja gitu. Jangan lu banyak mengerjakan banyak hal tapi lu nggak tahu outputnya kemana sih gitu. Jadi boleh aja lu untuk mencapai achievement sesuatu gitu dalam konteks atau culture ini, asalkan lu tahu tujuan lu apa. Misalkan tadi lu mau S2 tadi kan, ya udah, lu untuk menunjang itu apa sih? Oke, lu banyakin lomba gitu ya mungkin. Terus yang kedua, lu banyakin intern, lu banyakin tadi ya ikut penelitian dosen, karena kan S2 ini kan suka ya ngerekrut mahasiswa S2 yang suka di bidang penelitian gitu ya, research dan sebagainya. Ya udah, lu take untuk hal itu. Jadi lu nggak tergoda gitu loh untuk banyak hal gitu, nggak tergoda gitu loh untuk banyak melakukan yang terlalu menguras energi. Karena apa? Lu tahu tujuan lu mau melakukan apa gitu. Itu tadi sih kalau gue bisa sebut bahwa boleh kok ke culture asalkan lu tahu tujuan lu tuh apa gitu. Jangan sampai lu hasil culture tapi lu cuman sebatas ya udah lu kerjain aja gitu, tapi lu nggak tahu goals lu apa sih sebetulnya gitu. Itu deh. Oke Kak, baik. Jadi kan kita dari tadi ngomongin hustle culture dan gimana-gimananya dampaknya, faktornya kayak gitu. Nah, dari Kak Gio sendiri nih, pernah melakukan hustle culture ini apa enggak sih Kak? Oke, jujur ya, hustle culture aku pernah. Mungkin beberapa bulan yang lalu lah ya, bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum inilah ya, tag schedule skripsian sebelum masuk semester 7. Itu kan puncak-puncaknya organisasi ya, semester 6 menjelang semester 7 juga gitu ya. Itu kan masa-masa puncak-puncaknya lu sebagai mahasiswa. Udah, lu sudah sebagai mahasiswa tua lah ya, lu udah mahasiswa mau selesai di kampus ini. Artinya di situ lu juga nerima amanah sebagai posisi ya di kampus, terus juga lu ngerjain project-project juga, lu ikut panitian sana sini, lu juga ikut intern. Nah, artinya di situ ada bubble kesibukan di situ saat itu. Apakah aku pernah merasakan? Jujur aku pernah merasakan hustle culture itu. Yang aku merasa mindsetku saat itu, ya udah, gue kapan lagi coba di kampus anyway gitu. Gue kapan lagi menyibukkan diri sebagai mahasiswa yang melakukan banyak hal. Karena kalau aku udah selesai mahasiswa, ya kapan lagi gitu bisa melakukan ini gitu. Ya, mungkin gue setelah kuliah, ya udah fokusnya akan lebih kuat lagi gitu kan. Nah itu kalau ditanya apakah pernah banget, karena menurutku itu tadi, maka aku bisa share bahwa point of view orang hustle culture itu tadi itu akan bisa berdampak kepada kesehatan mental lu bisa kurang berinteraksi sosial, lu bisa lower life balance, lu nggak ada waktu gitu loh untuk entertain. Bahkan aku pernah cerita story bahwa aku nggak pernah kayak keluar kota, aku nggak pernah kayak healing more time dalam satu minggu. Karena apa? Waktuku udah tersita untuk organisasi, kepanitiaan, untuk lomba lagi, untuk penelitian gitu. Nah ini kalau bisa bilang ya aku pernah merasakan hustle culture itu. Tapi menurutku itu adalah proses sebetulnya. Tapi kalau teman-teman ya mungkin kondisi teman-teman lagi terjebak hustle culture, ya udah mungkin untuk menghilangkan itu nggak bisa cepet sih sebetulnya, nggak bisa dalam waktu yang kilat gitu. Emang butuh proses sebetulnya. Gak apa-apa sebetulnya teman-teman kalau ke trap gitu ya, asalkan tadi teman-teman sadar bahwa teman-teman itu lagi terjebak hustle culture dan cepat-cepat untuk apa ya, movement ke arah yang tadi ya produktif tadi yang gue tekankan adalah ke arah produktifnya dan hustle culture yang oke, yang arah positif. Jadi itu tadi sebenarnya itu proses. Aku pernah merasakan hustle culture, tapi menurut aku itu tadi adalah proses sehingga kita tahu nih trial and error. Sebenarnya kita nyaman di mana sih, kita kelebihannya di mana sih, kita kekurangan di mana sih, sehingga hustle culture ini sebetulnya menjadi pembelajaran buat kita sendiri sehingga kita menyeleksi untuk waktu apa aja, kerjaan apa yang menurut kita memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kenyamanan kita dan sesuai dengan keseimbangan hidup kita, work life balance tadi antara kerja dan antara kehidupan personal kita. Itu Destia. Oke Kak, ini last question nih, menurut Kakak gimana caranya kita terhindar dari hustle culture yang mengarah ke toxic productivity gitu? Oke, bagaimana kita menghindari ya? Tadi mungkin agak sedikit aku singgungin ya, bahwa pertama kali gitu ya, bahwa yang perlu kita lakukan agar tidak terjebak hustle culture ataupun toxic productivity gitu. Yang pertama, kenali dirimu dulu gitu. Coba kenali diri lu dulu. Lu tuh maunya apa sih? Gitu. Tujuan hidup lu apa sih? Dan mengapa? Terkadang orang cuma just do it, hanya melakukan itu aja. Gak selalu loh just do it itu baik sebetulnya. Tapi kita perlu tahu just do it ini yang kita lakukan ini mengapa gitu. Sesuai nggak sih dengan goals kita gitu. Sesuai nggak sih dengan comfort atau kenyamanan kita dalam melakukan itu. Nah itu perlu pertanyakan dulu dan kita perlu kenalan dulu pada diri kita. Karena apa? Kalau kita udah mengenal diri kita tahu gitu loh. Apa yang kita lakukan itu punya konsekuensinya gitu. Oke, melakukan A, yaudah lu tahu konsekuensinya. Kadang kita kan ambil semua, tapi kita lupa mau mikirkan konsekuensinya apa gitu kan. Kita banyak lakukan banyak hal, tapi kita lupa konsekuensinya tuh apa sih yang bisa kita terima gitu. Makanya yang pertama yang penting adalah lu kenali diri lu dulu gitu. Yang kedua, ketika lu
kenali diri lu. Ketika lu udah set goals, yang kedua adalah baru lu breakdown goals lu tadi dengan memanage waktu versi lu gitu. Karena kita mengatur waktu bukan versi orang lain ya. Terkadang kita lihat orang lain kayaknya padat banget ya. Ya udah, karena dia udah mengenal diri dia, belum tentu cocok dengan diri lu sebetulnya. Makanya manage waktu lu versi lu sendiri gitu, bukan versi orang lain. Jadi lu manage tuh, dan per hari lu nyamannya berapa kerjaan sih, berapa waktu yang lu butuhin, berapa output yang lu bisa hasilkan, itu lu pertanyakan. Jadi pentingnya manage waktu itu tadi, kembali ke produktivitas. Kalau lu mengerjakan 3 jam menghasilkan 5 jam, tapi kalau orang lain 3 jam sampai bisa menghasilkan 10 task gitu, ya udah, mungkin tuh orang lain dia cocok di situ, tapi menurut lu tadi lu tahu cuma diri lu sendiri gitu loh, berapa yang bisa lu hasilin. Jadi yang kedua adalah lu manage waktu versi lu dulu. Terus yang ketiga, ini pentingnya untuk tadi ya, untuk menyeimbangkan, kita pakai konsep tadi ya, work life balance. Kita tahu kapan kita kerja, kita tahu kapan kita harus interaksi sosial, kita harus tahu kapan kita harus workout gitu ya, harus sport, harus olahraga itu tadi, agar kita tadi terhindar. Karena terkadang kalau kita sibuk kerja tadi tanyakan pada diri kita, seminggu tuh kita ada olahraga nggak sih, 1 minggu tuh kita ada interaksi sosial nggak sih. Nah makanya dari poin most important adalah kita bisa menyeimbangkan antara kerja sama tadi take a break buat diri kita sendiri gitu. Itu kurang lebih Destia. Oke ya sih, keren banget nih Kak tips and triknya. Bisa banget nih teman-teman diingat-ingat buat reminder ke diri kita sendiri tentang how to stick with hustle culture versi Kak Gio tadi. Oke, aku mau persilahkan ke Kak Gio nih buat ngasih pesan buat teman-teman semua sebagai generasi penerus bangsa yang harus sayang ke diri sendiri juga kan ya. Kan work hard tapi harus juga rest hard gitu. Silakan Kak Gio. Oke, closing statement ya untuk mungkin ini buat teman-teman ya yang lagi di fase hustle culture gitu ya, di fase yang bingung gitu ya, mungkin malah ada yang bingung gitu ya, dia mau melakukan apa lagi gitu ya, atau dia bingung, dia nggak tahu mau berbuat apa. Aku yakin bahwa hidup itu adalah proses, pasti kita merasakan berbagai lini tadi ya. Salah satu konteksnya tadi adalah hustle culture yang membuat kita bisa burn out, yang bisa membuat kita stress out gitu ya, bisa membuat kita kurang memperhatikan lingkungan kita sekitar dan sebagainya. Jadi kan itu adalah proses hidup gitu. Orang bisa menikmati semua proses, tapi orang sedikit menyadari bagaimana dia bisa lebih baik atas proses yang dia lalui. Konteksnya tadi hustle culture. Nah tadi ya yang tadi aku sampaikan, lakukanlah kegiatan teman-teman itu dengan smart work, not hard work gitu. Lakukan dengan cerdas, bukan karena tadi ya kerja keras, tapi yang aku tekankan ini adalah teman-teman, ayo smart work, karena dari smart work ini teman-teman itu sebenarnya membantu teman-teman gitu, bisa membuat produktivitas teman-teman gitu. Contohnya tadi dari mulai teman-teman bisa kenal diri dulu, terus kedua teman-teman bisa membuat manajemen waktu versi teman-teman. Nah dari situ teman-teman, ketika teman-teman melakukan perharinya kegiatan satu demi satu, proses demi proses, aku yakin ketika teman-teman bisa melakukan itu dengan sebaik-baik mungkin, teman-teman bisa dikatakan orang yang produktif gitu ya, orang yang bukan terjebak toxic atau hustle culture. Jadi silakan teman-teman nikmati aja prosesnya gitu ya. Kalaupun udah kejebak ataupun belum gitu, silakan pelajari semua proses dinamika mahasiswa ini gitu ya. Silakan terbuka satu sama lain, silakan saling curhat sama lain, nggak apa-apa. Karena terkadang kita tuh gengsinya curhat ya, ketika gengsinya mengungkapkan sesuatu yang menurut kita ini kayak penyakit deh, ini kayak penyakit mental. No, justru kita nggak tahu gitu loh di lingkungan kita, ketika kita tidak tahu mendeteksi apa sih kita rasain. Jadi kita akan sampaikan aja apa yang teman-teman rasakan, agar kita tahu, kita bisa dealing apa sih yang perlu kita perbaiki ke depan. Sehingga teman-teman ketika tahu, teman-teman kenal diri teman-teman, aku yakin teman-teman bisa menghindari yang namanya tadi toxic productivity dan hustle culture tadi. So tadi pesan aku ya, smart work dan hard work, dan semangat buat teman-teman semua bahwa membentuk habit emang gak gampang dan menghindari hustle culture emang sulit, tapi setidaknya teman-teman bisa kenal, mendiagnosa apa yang teman-teman rasakan, dan teman-teman bisa memberikan solusi terbaik agar tidak tertrap toxic dan hustle culture tadi gitu deh ya. Oke Kak Gio, tanpa terasa kita udah sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Asik banget gak sih tadi ngebahas tentang hustle culture. Nah sebelum ditutup, aku mau reminder dulu nih ke teman-teman dari apa yang di-mention Kak Gio tadi, kalau dalam hidup kita tuh perlu take a break gitu, perlu membuat sistem ke diri kita, ke social life kita, terus juga ke keluarga kita. Emang benar kita harus bekerja keras, tapi jangan lupa juga nih work-life balance-nya, dan jangan lupa juga kita tuh harus menerapkan work smart daripada work hard gitu, kata Kak Gio. Nah jangan sampai karena kerja sama istirahatnya tuh jomplang gitu, kayak jungkat-jungkit gitu aja. Dan pastikan kita tidak over consume terhadap hustle culture ini, teman-teman.
Nah, aku mau ucapin terima kasih ke Kak Gio yang super duper kece udah nemenin aku ngobrol bareng dan kasih aku mentoring gratis juga, karena asli dari tadi aku banyak banget dapat insight baru dari Kak Gio. Dan aku ucapin terima kasih juga ke teman-teman semua yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast Talk Aktif kali ini. Nah, akhir kata, ke pasar beli roti buaya. See you di Talk Aktif selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.